Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen sharing sedikit aja karena kita belum ada barang-barang buat di-review lagi ya. Ada sebenarnya, tapi kayaknya bakal lebih rame di minggu depan. Dan kali ini gue mau sharing sedikit aja membahas tentang beberapa lighting Kosta yang udah kita coba gitu ya. Kalau kalian yang belum ngikutin channel SM Media, kita banyak beberapa kali bahas lighting Kosta, dan ini gue lagi kumpulin semua. Dan di sini gue pengen bahas kira-kira worth it nggak sih beli lighting ini? Karena ada beberapa pembahasan yang menurut gue cukup menarik buat kita angkat. Kayak pertama, yang mungkin kalian belum tahu, Kosta ini sebenarnya adalah brand Indonesia. Jadi dia adalah brand yang dibuat di Indonesia, tapi brandnya brand Indonesia. Memang kalau kita berbicara tentang manufaktur, produksi si lightingnya sendiri, memang di Indonesia kayaknya sejauh ini belum mumpuni ya. Teknologinya, industrinya kayaknya belum cukup. Jadi dia secara brand aja, brand Indonesia memang masih dimanufaktur di China. Cuman dengan keberadaan brand ini sebagai brand Indonesia, si Kosta ini menurut gue ya, paling nggak dia jadi terasa lebih dekat gitu kan. Si brand ini terasa lebih relevan gitu kan dengan yang dibutuhkan oleh user-user di Indonesia. Gue pribadi juga kenal dengan yang punya brand Kosta ini, dan gue banyak ya ditanya-tanya juga soal produknya. Lalu gue kadang memberikan feedback juga yang mungkin cocok untuk diterapkan dengan pasar Indonesia. Begitu juga kalian dari segi user. Itu mereka punya Instagram juga, kalau kalian pengen kayak ngasih saran atau pengen komunikasi, ada keluhan tentang produknya, itu juga bisa karena mereka memang brand Indonesia. Jadi berbeda gitu kalau kita misalkan pakai brand-brand luar. Kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan workflow kita, ya kita kalau komplain ke IG-nya pasti kan kayak agak bullshit juga gitu. Sedangkan di sini Kosta adalah brand Indonesia, dan itu cukup menarik gitu untuk kita angkat karena terlepas ya tadi manufakturnya tetap dari China, brandnya doang brand Indonesia, tapi secara komunikasi kita jadi lebih dekat, feedback bisa diberikan dengan lebih cepat juga. Gue pun kenal juga dengan orang Kostanya, dan secara industri mungkin secara perlahan ke depannya mungkin ini bisa memperkuat industri gear di Indonesia juga. Ya siapa tahu ke depannya kita bisa benar-benar melakukan manufacturing di Indonesia kalau industrinya memang kuat. Kayak gitu. Jadi itu beberapa perspektif aja yang mungkin menarik buat teman-teman ketahui. Lalu yang menarik juga brand Kosta ini, otomatis mereka menghadirkan banyak lighting yang benar-benar budget friendly gitu kan oleh si Kosta ini untuk para user Indonesia dengan kualitas yang udah cukup bagus juga. Jadi gini, gue cerita sedikit ketika awal gue bermain video ya, awal-awal gue main video dulu, lighting itu mahal-mahal banget. Brandnya yang gue tahu tuh ada sampai sekarang, harusnya brand-brand gak jelas itu ada kayak HD 150, HD berapa, itu jual lighting LED dengan kualitas yang sebenarnya sangat kurang karena dia dimmable, maksudnya intensitasnya bisa diatur, tapi kalau misalkan kita kecilin dia langsung flickering parah. Dan dengan hadirnya brand-brand low budget termasuk brand Kosta ini, mereka memberikan opsi dengan harga yang tetap budget tapi kualitas yang jauh lebih baik. Di sini kalian bisa lihat ini ada beberapa produk lighting yang kita udah ada video reviewnya juga. Kalau kalian pengen cek satu persatu itu kita ada. Waktu itu pertama kali kita coba si Kosta CLR 20. Walaupun ini bukan lighting budget ya, tapi konsepnya cukup menarik. Gue belum nemu di brand lain konsep dimana lightingnya bisa dilipat gitu kan. Dan ini memang menarik karena ketika dalam usage-nya gue bisa komunikasi gitu dengan brand Kosta, apa pendapat gue tentang lighting ini, kedepannya enaknya diimprove seperti apa. Dan ini menarik banget gitu, kita bisa dapat panel yang cukup luas dengan kalau dibawa cukup kecil kayak gini. Emang dia nggak budget sih, seingat gue dia di atas sekitar 1 jutaan, tapi di atas 1 jutaan dapat portable dan baterai internal dan panel bisa segede gini, itu oke banget. Secara intensitas juga dia kenceng banget gitu ya. Kalau kalian kepo, kita ada reviewnya juga, bisa dicek. Lalu waktu itu kita juga ada bahas ini CLR 16 versi yang lebih kecilnya, lebih budgetnya. Ini sekitar ratusan ribu, seingat gue. Mungkin nanti dikasih infonya sama si Eko untuk harganya. Dan sama, dia memberikan konsep lighting yang terang, kecil, tapi dia anti flicker juga. Kalau kita menggunakan intensitas yang cukup rendah, kayak gini, kita kecilin.
dia tidak ada flickering gitu. Dan ini hal yang agak sulit di-achieve oleh lighting-lighting yang gua cari dulu gitu kan, dengan harga yang seharga-harga sekelas dia gitu, di harga ratusan ribu. Apalagi mereka ini rata-rata ini udah menggunakan fitur RGB juga. Intensitasnya mungkin gua agak gedein dan kalian bisa lihat dia RGB juga gitu kan, dengan harga yang ditawarkan menurut gua sangat-sangat menarik. Lalu gua pengen bahas juga opsi yang paling murahnya juga ada, ini Kosta VL64. Dan kalian bisa lihat ya, kecil banget nih, harganya cuma sekitar 200.000 lebih dikit seinget gua. Ya nanti ada teksnya lagi, link pembelian juga ada di deskripsi kalau kalian kepo. Dan ini bener-bener gue rekomendasiin banget. Gue juga ada pelatihan untuk bikin video gitu ya, webinar. Dan di webinar gue banyak merekomendasikan lighting ini juga termasuk. Dan sama, dia dengan harga cuma 200.000 lebih dikit udah dapat lighting yang bisa langsung pakai, fiturnya full RGB juga dengan intensitas yang bisa tinggi juga dan tidak ada flickering. Ini gue lagi kecilin ya. Kalian bisa lihat tidak ada flickering, dan kalau kita ke intensitas tertingginya itu lumayan terang gitu. Dan bisa kepake banget buat berbagai creative shot. Dan menurut gua opsi-opsi kayak gini ini menarik banget buat kalian pertimbangkan, terlepas ya. Jadi gini, memang banyak orang yang agak takut gitu kan dengan brand-brand murah, worth it atau enggak, karena biasanya lifespan-nya pendek, kualitasnya bakal ada catch di beberapa sisi. Dan dari yang kita lihat dari lighting Kosta ini, mereka memberikan kualitas yang cukup baik, penggunaan yang proper, dengan harga yang budget tadi. Bahkan di sini fiturnya banyak ya, dia ada magnet juga. Di situ gue sedikit contohin ya, dia ada magnet. Dan tadi secara penggunaan dia tidak flickering, bagus banget. Dan kalau kita berbicara soal awet atau enggak, kalian bisa lihat nih lighting, kalau kalian tracking videonya ya, kalian bisa lihat reviewnya satu persatu, kayak si CLR20 ini, begitu juga si CLR16 ini, mereka kita review udah cukup lama. Dan kita sampai sekarang masih sering pakai, either jadi lighting produksi, lighting buat B-roll, kadang jadi lighting utama juga, dan kadang untuk jadi lighting emergency kalau listrik lagi padam di sini, mereka terang banget juga. Dan sampai sekarang bekerja dengan cukup baik gitu. Jadi masih sangat worth it. Nah, yang menarik sebenarnya yang pengen gue bahas di sini ini adalah dua produk yang terakhir gue bahas dari Kosta. Ini pertama ada CLR6F. Dan juga gue lupa yang ini ya untuk tube light-nya. Ini cukup menarik, tapi ya kalian bisa lihat ada review terpisahnya. Cuman gue lupa namanya. Di sini juga tidak tertulis namanya. Paling nanti ditulis sama si Eko ya. Gue juga bukan brand ambassador Kosta gitu ya. Jadi gue tidak hafal karena banyak banget seri lighting yang gue bahas. Cuman gue cukup tertarik karena di sini Kosta sebagai brand lokal gitu ya. Dan mereka udah melakukan beberapa improvement dari lighting yang tadi kita bahas di sini. Di mana di dua lighting ini, di R6F dan juga yang satu ini, karena dari namanya sebenarnya udah kedengeran ya, di akhirnya dia ada nama app gitu kan. Kedua lighting ini mendukung support menggunakan aplikasi. Oke, aplikasinya memang belum di level Aputur, tetap gitu ya. Memang industrinya juga Aputur udah mulai duluan gitu kan, dan mereka jauh lebih mateng. Cuman apa yang dilakukan Kosta di sini dari yang gua cobain kemarin itu tetap menarik gitu. Tetap, maksud gue gini, mereka itu bisa dibilang brand baru di Indonesia untuk, ya apalagi mereka memang brand Indonesia juga, brand lokal, cuman ya mereka brand baru, pemain baru, mereka melakukan inovasi yang cukup cepat menurut gue, mulai dari kita itu pertama nyobain si CLR20 ini. Lalu perlahan-lahan mereka nyoba konsep-konsep baru dengan lightingnya sampai hadir dua lighting ini, dimana ini juga lighting yang memang secara pasar di Indonesia itu terasa sangat relate karena gua sangat suka dengan lighting kecil yang terang dan RGB kayak lighting ini, dan gua emang request banget lighting tube yang low budget gitu ya. Lighting tube itu soalnya asik banget buat dipakai B-roll. Dan mereka dengan lighting ini itu udah menggunakan aplikasi gitu, udah menggunakan sistem kontrol secara wireless yang aplikasinya pun di dalam, kalian bisa cek di reviewnya kalau mau lebih jelas, tapi kita kasih cuplikan juga di video ini, dimana dengan aplikasinya itu banyak fitur-fitur yang menurut gue sangat useful juga. Salah satunya kita bisa save warna yang memang sering kita pakai gitu, dan
hasil save warna tersebut itu bisa dipakai berseberangan. Kayak kita connect ke lighting yang tube ini, kita pilih mungkin warna SM Media. Sekarang kita pakai kan ada warna ungu di situ. Mungkin kita pakai warna ungu, ungunya kayak kalian kalau pakai lighting RGB pasti tahu kita pilih spektrum warna tuh kadang agak spesifik gitu ya. Dia bisa agak ungu banget, ungunya agak saturasinya kurang dan lain sebagainya gitu kan, agak ketiban warna lain atau semacamnya. Nah, kita bisa pilih sesuai yang kita suka. Gue udah suka tampilannya di sini, gue bisa save di aplikasi tersebut dan gue bisa gunakan juga, gue connect ke sini dan gue pilih warna yang save tadi. Dan gue sih nggak punya light meter atau semacamnya ya, tapi yang gue lihat paling nggak di mata dan juga di kamera, warnanya seragam. Dan itu sedikit gambaran aja yang menurut gue Kosta perlu untuk seriuskan, Kosta perlu untuk develop lebih jauh lagi agar ya lighting mereka ke depannya itu bisa jauh lebih memudahkan kita para content creator di Indonesia. Tapi ya menurut gue gini, dari video ini sebenarnya kesimpulannya menurut gue worth it kita beli lighting yang cukup budget dari brand yang mungkin brand kita jarang dengar untuk review-review luar gitu kan, apalagi mereka memang branding di Indonesia aja, Kosta. Tapi menurut gue cukup worth it dengan harga yang cukup budget, apa yang mereka tawarkan, dan dari yang gue rasain secara lifespan pun produknya itu punya lifespan yang cukup baik gitu. Jadi ya menurut gue Kosta ini perlu gitu untuk kita support, dan gua berharap dari Kosta sendiri untuk memberikan inovasi-inovasi yang lebih jauh lagi yang kalau bisa bersaing dengan lebih kuat dengan brand-brand internasional. Begitu juga gue sih berharap kalau mungkin nanti industri udah cukup kuat gitu ya, gue berharap Kosta juga mulai untuk melakukan manufacturing di Indonesia untuk memperkuat industri lokal kita. Kayak gitu. Pertanyaan besarnya adalah worth it nggak sih beli lighting Kosta yang harganya cukup murah, tapi secara branding mungkin kita jarang dengar kalau banyak nonton review-review luar? Jawabannya worth it. Dan gua sampai sekarang lighting ini masih standby dan masih sering kita pakai di ST Media. Jadi ya itu sedikit pembahasan dari gua. By the way, mereka juga ada bikin mic ya. Cuma untuk mikrofon, kita kemarin ada coba mikrofon wireless ini nih yang bisa langsung ke HP. Ini yang untuk versi ke iPhone. Dan untuk mic sih mereka ada beberapa produk juga. Kita ada coba itu kalau nggak salah pernah bahas mic condensernya. Lalu kita bahas yang ini juga. Yang ini sih kita nggak ada problem ya. Cuman mungkin secara quality control perlu lebih diperhatikan karena gue sih ada beberapa input dari audience yang versi untuk Android-nya itu beberapa ada yang nggak works. Walaupun gue nggak tahu sih, kadang itu ada user error juga. Kadang mereka tidak tahu kalau beberapa HP Android itu nggak bisa langsung pakai aplikasi bawaan. Ya itu balik lagi, itu problem yang harus mereka solve. Mungkin supporting mic-nya atau mungkin quality control-nya perlu diperbaiki. Mereka masih harus melangkah lebih jauh soal mikrofon. Tapi ya balik lagi, mereka punya potensi yang kuat gitu. Si Kosta ini punya potensi yang kuat. Gue pernah coba itu yang Kosta ini juga mic condenser. Itu juga gue agak kurang suka ya karena dia ada grounding gitu. Kalau nggak salah dia yang ada suara grounding gitu. Gue akan contohin. Kalau dia agak deket dengan tangan gua akan ada noise kelistrikan begitu, apalagi kalau misalkan gua pegang. Cuman ya balik lagi, mungkin di situ produknya belum mateng dan gue berharap kedepannya mereka bisa lebih serius lagi di ranah audio juga sebagus ranah lightingnya. Tapi itu, menurut gue cukup worth it untuk kalian consider lighting dari Kosta ini, gear-gear yang cukup low budget yang mungkin bisa meningkatkan production value kalian juga. Dan ya mungkin buat temen-temen boleh juga sharing kalau ada yang udah pakai lighting Kosta. Silahkan sharing di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian. Bebas mau pengalaman positif, mau mungkin kalian ada kendala, ada pengalaman negatif. Boleh juga, siapa tahu itu bisa jadi masukan juga untuk brand Kosta biar lebih dikontrol lagi ke depannya atau bisa lebih berinovasi lagi ke depannya gitu. Atau kalau ada request fitur-fitur yang mungkin menarik, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan itu aja sedikit pembahasan dari gua. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.